syafaat bagi para pembacanya. Iqra'u Zahrawain, Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Bacalah dua mawar, yaitu maksudnya Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayayatani aw ka'annahuma firaqani min tayrin sawaf tuhajjani an ashabihima. Bacalah surat Al-Baqarah dan surat Al Imran, karena keduanya ini akan datang seperti dua awan atau seperti dua kumpulan rombongan burung yang sedang mengepakkan sayap mereka. Dan kedua surat ini akan membela para pembacanya pada hari kiamat kelak. Kata Nabi juga, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Sungguhnya membaca surat Al-Baqarah, menghafalkannya, ya, adalah keberkahan. Wa tarkuha hasrah. Dan sungguhnya meninggalkan baca surat Al-Baqarah adalah penyesalan. Wala tastati'uha al-batalah. Dan tidak akan bisa dimampui oleh para penyihir. Orang kalau sering baca surat Al-Baqarah di rumahnya, dia akan terjaga dari penyihir, rumahnya juga terjaga dari penyihir. Setan tidak bisa macam-macam dengan dia. Kenapa? Dia sering baca surat Al-Baqarah. Perhatikan di sini, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya Al-Qur'an beri syafaat. Al-Qur'an akan membela. Mungkin ada seorang dia punya kesalahan, punya dosa, datang Al-Qur'an bela dia, ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Dia pernah baca saya ya Allah. Dibela. Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran datang secara khusus membela. Bagaimana dengan orang yang sudah banyak hafal Al-Quran, hafal banyak surat, akan bela pembacanya pada hari kiamat kelak. Dalam riwayat yang lain, Innal Qur'ana was-siyam yashfa'ani yaumal qiyamati li sahibihima. Sungguhnya puasa dan Al-Quran dan puasa akan beri syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat kelak. Fa yaqulu siyam, puasa akan berkata, ya Rabbi, inni mana'tuhu ta'ama wa syarab, fasyafi'ni fih. Ya Rabbku, sungguhnya aku telah mencegah dia dari makan dan minum, maka berilah syafaat kepada aku agar aku bisa beri syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, Al-Quran juga berkata, ya Rabbi, inni mana'tuhu nauma bil lail, fasyafi'ni fihi fayashfa'ani fihi. Kata Al-Quran, ya Allah, ya Rabbku, aku telah menahan dia daripada tidur. Dia bangun malam, solat malam, baca Quran dalam solatnya, baca Quran. Ya Allah, berilah syafaatku kepadaku agar aku beri syafaat kepadanya. Bayangkan, Al-Quran datang membela. Puasa datang membela. Paling utama adalah Al-Quranul Karim. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di akhirat kelak sangat butuh dengan syafaat, ya. Sangat butuh dengan syafaat. Terutama syafaat dari Al-Quran. Kita di akhirat kelak, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat dengan kita, mereka bisa beri syafaat kepada kita, tapi dengan syarat. Syarat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan oleh Allah orang tersebut dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami bisa beri syafaat kepada istrinya, istri bisa beri syafaat kepada suaminya, anak-anak bisa beri syafaat kepada orang tuanya, orang tua bisa beri syafaat kepada anak-anaknya. Seorang bisa beri syafaat kepada kawan-kawannya. Dalam hadis disebutkan, tatkala para penghuni surga mereka meminta kepada Allah, ya Allah, teman-teman kami, kawan-kawan kami, dahulu mereka yusalluna ma'ana, kanu yusalluna ma'ana, mereka dulu salat bersama kami. Yahujjun ma'ana, dulu haji bersama kami. Wa yasumun ma'ana, mereka dulu puasa bersama kami. Sekarang mereka di neraka, ya Allah tolonglah mereka, keluarkan mereka. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta izin untuk beri syafaat. Akhirnya Allah kasih izin, sehingga mereka pun, kata Nabi, kata Allah, carilah mereka di neraka, keluarkanlah mereka dari neraka Jahannam, man ta'rifunahu, orang-orang yang kalian kenal, ya. Itu berlaku antara suami istri, istri suami. Tapi syaratnya Allah mengizinkan dan kita diridhoi. Nah, kalau ada suami mau beri syafaat kepada seorang istri, dia sayang sama istrinya, tapi Allah tidak izinkan, tidak bisa. Kenapa? Istrinya ternyata tidak berhak untuk dapat syafaat misalnya. Istrinya ternyata terlalu parah dosa-dosanya, tidak dikasih izin syafaat. Sekarang belum bisa. Azab dulu di neraka Jahannam, nanti baru kasih syafaat. Bisa saja Allah tunda syafaat. Itu mengerikan. Maka seorang jangan terlalu berharap syafaat dari orang lain. Seorang jangan berharap syafaat dari istrinya, seorang jangan berharap syafaat dari suaminya, dari anak-anaknya. Yang paling penting adalah amal dia sendiri. Kalau dia punya amal saleh, amal tersebut akan beri syafaat secara langsung. Tidak pakai perantara, langsung. Dia berpuasa, puasanya beri syafaat. Dia bersedekah, sedekahnya akan beri syafaat. Dia baca Quran di siang hari, di malam hari, Qurannya tersebut akan beri syafaat kepada dia. Maka saya ingatkan kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisihkan waktu tiap hari baca Quran. Kita ini sekarang hidup di zaman yang banyak waktu terbuang. Kalau orang bilang waktu adalah emas, maka kita katakan waktu lebih utama dari emas.
Kenapa kalau emas hilang, uang hilang, masih bisa kita cari. Mungkin bisa lebih daripada waktu yang kita kehilangan emas dan perak tersebut. Tetapi kalau waktu sudah pergi, maka tidak akan kembali. Umur kita bisa kita ambil lagi? Tidak bisa. Umur telah berjalan, hari-hari berlalu. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Ya ibn Adam, innama anta ayyam. Sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Kita ini umur itu kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam, dhahaba ba'duka. Kalau sebagian hari telah berlalu, maka telah berlalu pula sebagian umur kita. Semakin hari-hari berhilang, semakin kita menuju pada pintu kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwasanya kematian yang kalian lari darinya pasti akan ketemu dengan kalian. Enggak mungkin kita lari dari kematian. Kita sering nonton bagaimana lihat di berita-berita orang tiba-tiba meninggal dunia tanpa sebab yang diduga. Kematian kalau datang tidak assalamualaikum dahulu, tidak ketuk pintu dulu, tiba-tiba datang menyerang merenggut nyawa seseorang. Oleh karenanya jangan sampai hari-hari kita seorang harus pandai berhisab. Dia hitung saya hari ini sudah ngapain aja. Sudah banyak berita yang saya baca, apa manfaatnya? Sudah baca Quran berapa lembar? Dia hitung. Jangan waktu-waktunya berlalu, kemudian dia cuek saja. Ini semua akan dihisab pada hari kiamat kelak. Ya. Ibu-ibu saya ingatkan ya. Hendaknya dia perhatikan waktunya agar waktunya bermanfaat. Ya, agar waktunya bermanfaat. Apalagi sebagian ibu-ibu sudah nyaman di rumah, ada pembantunya, sudah ada tugas yang dikerjakan, terus tinggal santai, ngapain beribadah kepada Allah? Allah sudah kasih kenikmatan, isi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu, ngurus suami, ngurus anak-anak, masih ada waktu baca Quran. Masih ada waktu zikir pagi petang. Ya, jangan waktu-waktu berlalu dia habis di atas lihat berita-berita yang tidak bermanfaat, yang hanya menambah wawasan tersebut tidak tertata dengan rapi dan tidak ada manfaatnya. Kurangi pertemanan, jangan terlalu banyak pertemanan, terlalu banyak grup-grup. Grup inilah, grup anulah, grup inilah, ya. Grup tas lah, grup diet lah ya, grup apa kayak grup make up, grup anti poligami, grup macam-macam. Waktu habis tungtang ini lagi ketawa sendiri. Enggak, Quran enggak diambil, enggak dibaca. Terus bagaimana kalau tiba-tiba meninggal? Apa yang mau dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dihadapkan? Kita ini saya ingatkan ibu-ibu, seorang harus melatih diri kata para ulama. Kenapa kita disyaratkan iktikaf? Agar seorang melatih diri untuk bisa berbahagia meskipun dia sendirian. Meskipun tidak bersama suaminya, meskipun tidak bersama istrinya. Biasakan diri dia bernikmat tatkala baca Al-Quran. Kenapa? Nanti kalau dia masuk dalam liang lahat, dia akan sendirian. Kalau dia tidak bisa di dunia bersenang-senang sendirian tatkala sendiri dengan Al-Quran, dengan ilmu agama, dia tidak bisa bahagia bagaimana kalau liang lahat sendirian. Tidak ada suaminya, tidak ada anaknya, tidak ada orang tuanya, tidak ada kawannya, sendirian. Latih diri kita sejak sekarang, kita merasa tentram tatkala baca Quran, ada kenikmatan sendiri. Tidak harus kenikmatan dengan kumpul-kumpul terus, tidak harus. Cari biasakan diri untuk merasa nikmat, merasa bahagia tatkala sendirian. Apa kata Nabi SAW tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang tatkala bersinar ingat kepada Allah maka dia pun menangis. Apa kata Nabi SAW tentang 2 orang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak? Di antara rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi tafarraqa alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kenapa disebutkan berpisah karena Allah? Di antara tafsiran agar mereka masing-masing sibuk beribadah, berkhulwat dengan Allah, tidak selalu bareng. Harus ada waktu, kita isikan waktu. Latih diri kita bangun sebelum subuh, salat sendiri, baca Quran sendiri, berzikir sendiri, sehingga kita benar-benar merasa tentram. Latih diri kita, karena kita nanti kalau sudah masuk liang lahat, tidak ada yang menemani kita kecuali amal soleh kita. Enggak ada kebakaran kah? Hah? Dari tadi? Oh. Sebentar ya.